otak kanan. Otak kiri itu melanjutkan, di pertengahan sudah hafal, mungkin sudah juz 1, juz 2, tapi ketika mengingat awal-awalnya ayat 31, ayat 41, 51 itu kan dihafal 10 ayat dengan prinsip otak kanan. Misalkan ayat 31 wa 'allama adama, itu mengingat huruf waw. Ayat 41 wa aminu, ayat 51 wa idwa'anna, sampai ayat terakhir di juz 1 itu Allah tutup dengan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Silahkan dibuka Qur'annya, yang ada bawa Qur'an, yang tidak ada boleh pinjam masjid, boleh HP, nanti surat hadapan 2 dibuka halaman. Terakhir di juz 1, lihat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ini bonus dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Siapa yang menghafal 140 ayat akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bonus 1 ayat. Sudah dilihat ayat 141? Jadi inilah yang disebut dengan impian. Ya Allah, 2 minggu lagi sampai ayat ini, ya Allah, itu harus ada dalam impian. Impian itu otak kanan, cita-cita yang mulia. Ya Allah, sekarang tanggal 6, berarti kurang lebih tanggal 26, ya kurang lebih tanggal 26, tidak sampai tanggal 20, mudah-mudahan sudah sampai ayat ini. Ya Allah, berdoa dalam hati kita, inilah impian. Dalam bahasa pelatihan itu dream. Kita harus bermimpi, ya Allah, saya sampai ayat ini. Silahkan dibuka. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ini bonus dari Allah. Kenapa, Ustaz? Karena 1 ayat ini khusus Allah ulangi 2 kali dalam 1 juz. Lihat ayat 134, silahkan monggo dilihat. Ayat 134. Sama persis kita yang punya cita-cita menghafal juz 1 ini 2 pekan. Ya Allah, hafal 2 pekan ini juz 1. Lihat, saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Siapa yang menghafal 140 ayat juz 1 berarti dia sudah sama menghafal 141. Kenapa saya katakan tadi 10 ayat? Besok hari pertama tanggal 7 niatkan Bapak Ibu hafal 10 ayat. Amin. Hari Selasa tanggal 8 niatkan semua menghafal di grup nanti sama saya selesai 20 ayat. Amin. Hari Rabu, Kamis, Jumat, berarti kalau 1 hari 10 ayat, maka 1 pekan 7 hari berapa ayat? 7 kali 10? 70 ayat dengan izin Allah. Allah mampukan kita. 2 pekan bagaimana, Ustaz? 2 pekan berarti 14 dikali 10, 140 ayat. Insya Allah. Ustaz, saya sudah hafal 20 ayat, Ustaz. Pas mau tambah ayat, yang lupanya 30 ayat. Nah, jadi yang lupa lebih banyak. Nanti saya beritahukan dengan otak kanan supaya tidak banyak lupanya. Karena lupa ini afatul ilmi an-nisyan. Jadi bencananya ilmu itu adalah lupa. Tapi tergantung lupa yang mana dulu. Kalau melupakan Al-Quran itu adalah bencana. Tapi kalau hanya lupa-lupa sedikit, buka Quran lagi. Nanti saya kenalkan konsep talqin ini. Jadi konsep-konsep dasar otak kanan yang ada 3 rumus yang kita pakai di sini. Rumus ini mungkin sudah banyak yang tahu, yang ikut di media sosial, di YouTube maupun di Istiqlal dulu. Itu sudah saya kenalkan 3 ini. Talqin, kemudian ada yaqra, kemudian ya ini yaqra ya. Kemudian ada prinsip al-azm. Kalau al-azm ini jelas.
idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Dalam surah apa dalam Al-Qur'an itu? Surah Ali Imran ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini dia al-azam. Al-azm. Ini adalah prinsip dasar kita menghafal Al-Qur'an. Al-azmu. Al-azmu, al-azam. Ini adalah fiil bukan fiil tapi masdar, ya. Al-azmu. Lebih gampangnya al-azam. Al-azmu, al-azm. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi seorang yang ingin menghafal Al-Qur'an itu harus pakai niat, keinginan dulu. Tidak mungkin kita bisa menghafal kalau kita tidak punya niat. Itu sudah hukum alam. Harus ada niat dulu, di situ baru ada pahala. Karena kalau nggak ada niat, nggak ada pahala. Ya, dalam hadis mutawatir itu innamal a'malu binniyat. Sekarang bagaimana cara mengaplikasikan al-azmu ini? Baik, duduk menghafal Al-Qur'an. Duduknya juga harus duduk menghafal Al-Qur'an. Coba silahkan, saya ingin cek nih, ini duduknya duduk arisan atau duduk menghafal Quran? Kalau duduknya bersila ini duduk arisan namanya. Ya, duduk menghafal Quran itu seperti ini, pasang niat. Duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir. Nah, ini duduk menghafal Quran. Keinginan dia ingin menghafal Quran, duduk berlama-lama dengan Al-Quran, itu duduk seperti ini. Kalau duduk bersila, ini duduk arisan. Ya, ini dalam jangka waktu lama bisa menyebabkan kemandulan. Jadi berbahaya di duduk bersila ini. Saya pernah ngajar di Stikes, pernah sekolah tinggi agama ilmu kesehatan, saya ngajar PAI di sana. Dulu 10 tahun yang lalu saya jadi dosen. Jadi duduknya harus duduk menghafal Quran. Ya, boleh tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Ini al-azmu. Jadi jangan hanya niat saja, tapi duduknya juga dipasang. Nafasnya, coba tarik nafasnya semuanya. Tolong diambil mic-nya, Mas. Nafasnya tarik semuanya. Tarik. Kita akan melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nafas menghafal Al-Qur'an itu teratur, enggak terburu-buru. Tidak terburu-buru dalam menghafal, tidak terburu-buru dalam murojaah, tidak terburu-buru dalam setiap amal. Al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru itu adalah dari syaitan. Ya, tarik nafasnya semuanya. Letakkan di perut. Keluarkan lewat mulut. Nah, ini nanti untuk ayat-ayat yang panjang ini butuh nafas yang panjang. Tadi Al-Fatihah saja sudah kelepotan ya. Al-Fatihah yang ayat ke-7 itu sudah mulai agak berat. Nanti ketemu yang ayat panjang, ayat 4 saja ibu kita tadi yang mencontohkan sudah kalau bisa satu nafas. Coba cara nafasnya ditarik. Pagi-pagi coba setelah sholat subuh besok coba menghirup udara segar. Jadi menghafal yang baik itu pagi hari. Setelah subuh atau qobliyah subuh itu bagus. Kalau nggak sempat bangun jam 3 ya bangun jam sebelum subuh. Setelah sholat subuh nggak apa-apa. Besok praktekkan ini, menghafal 2 ayat. 2 ayat, wakafkan waktu kita selama 2 pekan ini 5 ayat saja saya minta Bapak Ibu. 5 ayat untuk Allah sebelum mandi, sebelum ke kantor, sebelum UFH, sebelum ke sekolah. 5 menit untuk Allah. Hafal 2 ayat bagi pemula ya. Kalau yang sudah senior boleh surah Al-Kahfi, di Al-Azhar kemarin itu ada yang mulai dari Al-Kahfi, gak apa-apa. Tapi untuk pemula usahakan dari Al-Baqarah ini. Yang suka An-Naba boleh. Kita seragam saja. Di grup nanti saya pandu semuanya juz 1. Jadi yang sudah hafal niatkan murojaah, yang pemula sungguh-sungguh 2 minggu tuntas juz 1.